Ini adalah Windows. Ketika kamu mau installnya, biasanya akan ada pilihan 32 bit atau 64 bit. Mau kalian petani yang gagal panen atau tukang servis, pasti familiar dengan ini. Jadi, apa maksud dari 32 dan 64 bit ini? Apa ada hubungannya sama performa atau hardware komputernya? Dan di mana Windows 128 bit? 32 atau 64 bit ini bukan soal seberapa kuat OS-nya. Ini soal arsitektur. Lebih spesifik, ada 4 hal yang ditentuin sama angka itu. Ukuran General Purpose Register di CPU, ukuran pointer alias alamat memori, ukuran operasi integer native, dan yang paling penting, address space. Di sistem 32 bit CPU cuma bisa nunjuk ke 2 pangkat 32 alamat memori yang berbeda atau sekitar 4,29 miliar alamat. Apa itu alamat? Gampangnya kayak nomor locker di RAM, tempat CPU nyimpen dan ngambil data. Kalau tiap alamat itu 1 byte, artinya sistem 32 bit cuma bisa melihat sekitar 4 GB memori RAM. Jadi nggak peduli seberapa banyak RAM yang dipasang, Windows 32 bit nggak akan pernah bisa memakai lebih dari 4 GB RAM. Kalau 64 bit, address space-nya jadi 2 pangkat 64 atau 18,4 quintillion alamat berbeda. Secara arsitektur, itu artinya CPU bisa nunjuk ke ruang alamat sampai 16 exabyte memori RAM. Tapi itu cuma angka teoritis saja. CPU x86 64 bit yang beredar sekarang nggak benar-benar bisa pakai semua 64 bit itu buat addressing. Kebanyakan cuma pakai virtual address 48 bit. Jadi sekitar 256 terabyte alamat yang bisa dipakai. CPU terbaru yang bisa sampai 57 bit aja, physical address-nya malah biasanya lebih kecil lagi. Tapi ya tergantung CPU-nya juga. Jadi 16 exabyte itu plafon arsitektur, bukan hal yang mungkin dipasang di Mobo zaman sekarang. Di x86 versi 32 bit, CPU cuma punya 8 General Purpose Register. Begitu pindah ke 64 bit, jumlahnya double jadi 16. Lebih banyak register, berarti compiler bisa nyimpan lebih banyak variabel langsung di CPU tanpa bolak-balik ke RAM. Ini salah satu alasan kenapa software terasa lebih cepat di 64 bit. Dari 32 bit ke 64 bit, kita memperbesar ruang alamatnya secara brutal, dari miliaran ke kuintiliunan, sambil ngasih CPU lebih banyak workspace internal. Jadi, buat apa CPU 128 bit? Windows itu software, dan software harus dikompilasi buat arsitektur CPU tertentu. Microsoft nggak bisa tiba-tiba rilis Windows 128 bit kalau CPU-nya nggak punya arsitektur General Purpose 128 bit juga. Compiler butuh instruction set yang jadi target. Kalau instruction setnya nggak ada, compiler nggak punya apa-apa buat dituju. Jadi, biar ada Windows 128 bit yang beneran, kayak transisi 32 ke 60 bit kayak dulu, harus ada dulu arsitektur CPU yang 128 bit yang tersedia secara luas dan komersial. Dan sayangnya, sampai sekarang itu belum ada. Kapasitas address space CPU 64 bit aja udah sekitar 16 exabyte secara teoritis, dan server sekelas data center AI masih pakai terabyte buat RAM-nya, apalagi sekedar PC gaming. 64 bit muncul itu juga karena memang 32 bit kehabisan alamat, bukan cuma di server, tapi juga untuk pengguna umum biasanya. 64 bit sendiri sekarang masih jauh banget dari batasannya, nggak ada PC bahkan server yang deket ke situ. Jadi pertanyaannya bukan kapan CPU 128 bit muncul, tapi masalah apa yang sebenarnya mau diselesain CPU 128 bit ini? Kalau buat address space, 64 bit aja secara teori bisa menangani sekitar 16 exabyte memori, dan kita masih jauh banget dari angka itu. Kalau buat komputasi yang lebih besar, memang ada beberapa kebutuhan yang bisa memanfaatkan angka 128 bit ini. Misalnya kriptografi, simulasi ilmiah, atau machine learning. Tapi CPU 64 bit sebenarnya bisa tetap mengerjakan semua ini. Bedanya, prosesnya harus dipecah jadi beberapa operasi. Jadi nggak harus punya CPU 128 bit dulu cuma buat ngerjain hal-hal ini. Kalau soal ngolah data yang lebih banyak, faktanya CPU 64 bit modern sebenarnya sudah punya bagian yang bisa menangani data 128 bit, 256 bit, bahkan 512 bit sekaligus. Jadinya belum ada kebutuhan mendesak untuk CPU 128 bit. Kata bit itu sebenarnya tergantung apa yang lagi diukur. CPU di saat yang sama bisa punya arsitektur General Purpose 64 bit, register SIMD 128 bit, register vektor 256 bit, sampai register vektor 512 bit. Semuanya hidup berdampingan di chip yang sama.
Jadi, nyebut CPU punya register 512 bit itu nggak sama dengan CPU-nya 512 bit. Yang biasa kita sebut CPU 64 bit atau 32 bit itu ngerujuk ke kemampuan arsitektur general purpose-nya. Ukuran integer native, jumlah dan ukuran register general purpose, ukuran pointer atau addressing, dan instruction set yang dipakai buat semua itu. Bagian SIMD dan vektor ada di luar definisi itu. Jadi, kapan Windows 128 bit atau OS lain muncul? Transisi 32 ke 64 bit terjadi karena ada alasan yang jelas banget. 32 bit kehabisan ruangan alamat. Buat 64 ke 128, masalah sebesar itu belum muncul. Bahkan, kalau suatu hari ada aplikasi yang beneran butuh integer 128 bit secara native, belum tentu juga solusinya bikin seluruh OS dan CPU jadi 128 bit. Bisa aja cukup nambah instruksi khusus, register lebih gede, atau extension ISA, sama kayak yang udah kejadian sama SIMD sekarang. Oke, gitu aja, emang pendek banget video kali ini. Seperti biasa, cemiu, and anyway, bye.